Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih teman-teman untuk bergabung di kajian Maha hari ini. Insya Allah tema yang akan dibawakan adalah mengenai syirik besar dan syirik kecil. Hari ini insya Allah kajian akan berlangsung dari jam 10 hingga jam 11. Jika nanti ada pertanyaan, insya Allah nanti akan diberikan sesi tanya jawab di 5 menit terakhir. Terima kasih untuk waktunya. Kami persilahkan Ustaz Firanda, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperdalam agama ya. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat penting bagi kita semua dan harus selalu kita mengingatkan diri kita, yaitu tentang dosa yang terbesar, yaitu dosa kesyirikan ya, dosa kesyirikan. Karena kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa bertauhid ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku ya. Maka seorang jika dia meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih banyak keutamaan ya. Ya, yang pertama, kalau orang meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah di mana dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka yang pertama akan diampuni dosa-dosanya ya. Diampuni dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau kau bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini ya. Jadi meninggal dalam kondisi banyak dosa ya, bukan hanya sebesar gunung, bukan hanya seluas lautan, bahkan sebesar bumi ini kau bawa dosa bertemu dengan aku. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan memberikan kepada engkau ampunan juga sebesar bumi ini. Dengan syarat apa? La tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang wafat dalam kondisi tidak ada ketergantungan hatinya kepada makhluk sama sekali. Semua dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal dalam kondisi bertauhid, dosanya sebesar apapun maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini dikuatkan dengan suatu hadis yang disebut dengan hadis Sahibil Bitaqah, tentang kisah seorang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak dipanggillah salah seorang dari umatku. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin maddul basar. Maka dibukakanlah catatan amal dia sebanyak 99 catatan amal, yaitu lembaran catatan amal. Setiap lembaran kalau dibuka sejauh mata memandang, isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada orang ini, ya. Hal zalamaka katabati al-hafizun, wahai fulan, apakah malaikatku yang mencatat amalmu ini salah? Apakah malaikat menzalimimu? Coba kau cek lagi, apakah ada salah catatannya? Kata dia, tidak ya Rabb, tidak ada yang salah. Kemudian orang ini sudah merasa dia akan binasa, maka Allah mengatakan, inna laka indana hasanah. Wahai fulan, sungguhnya kau punya kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah, tertulis la ilaha illallah. Maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min hadhihi sijillat. Ya Rabbku, bagaimana pengaruh satu kartu ini la ilaha illallah dengan catatan maksiat yang begitu banyak?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tuzlamal yaum." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka ketika ditimbang, ternyata la ilaha illallahnya lebih berat daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah. Karena kita semua muslim pasti punya kartu la ilaha illallah. Hanya saja kualitas kartu kita tersebut tidak sama. Semakin seorang menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka kualitas kartu la ilaha illallah semakin berat ya, dan akan mampu menghancurkan dosa-dosa pada hari kiamat kelak. Makanya di antara keistimewaan orang yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, maka ya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya seberat bumi ini, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan hadis qudsi tentang hal ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mudah meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sungguhnya setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Dan saya juga punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan saya punya doa yang pasti dikabulkan. Saya tidak minta di dunia, tapi saya akan tunda sampai hari kiamat kelak, yaitu sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaatku ini akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utama kalau orang ini mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia tidak melakukan kesyirikan. Karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man mata man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih," yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar karena membersihkan diri daripada kesyirikan bukan perkara yang mudah ya. Mungkin kalau syirik-syirik besar kita bisa selamat. Tetapi dari syirik-syirik kecil kita juga perlu perjuangan agar kita dalam kehidupan kita tidak riya, tidak ujub, tidak mencari sanjungan dan pujian. Ini perlu perjuangan ya. Perjuangan seumur hidup ya. Karena syaitan ingin agar kita ya tatkala beramal soleh ingin diakui oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain ya, ingin diberi cap jempol oleh orang lain atau di-like oleh orang lain. Ini yang terkadang hati kita tergoda untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang sementara, karena namanya dipuji itu menyenangkan, dipuji menyenangkan, kita bahagia, tapi ternyata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berusaha memurnikan tauhid kita ya. Karena siapa yang berhasil memurnikan tauhidnya sampai benar-benar dia ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang tinggi, maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang macam-macam kesyirikan, tentang syirik besar dan syirik kecil. Sebelum saya menyebutkan tentang contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil, saya ingin menjelaskan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ya. Syirik secara umum terbagi menjadi dua. Ada namanya syirik besar. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya asyirkul akbar. Terus yang kedua syirik kecil, disebut dengan syirku al-asghar. Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Ya. Bedanya syirik besar yang pertama menggugurkan seluruh amal kebajikan.
seluruh amal kebajikan. Adapun syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurinya. Amal soleh yang dicampurinya. Saya kasih contoh. Contohnya misalnya seorang mungkin selama 60 tahun dia beramal soleh, mungkin dia haji, dia umrah, mungkin dia sholat dan berbagai macam ibadah dia lakukan, disedekah. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya ternyata dia melakukan syirik akbar. Misalnya apa? Misalnya ternyata dia berdoa minta kepada mayat misalnya. Atau misalnya dia melakukan sihir. Atau misalnya dia mempercayai dukun, ya. Maka ketika dia terjerumus dalam syirik akbar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan gugur, ya. Amalannya akan gugur seluruhnya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z semuanya gugur sehingga hilang seluruh amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wala takunanna minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau berbuat syirik, jika engkau syirik, benar-benar akan gugur seluruh amalanmu. Seluruh amalan. Ini hal yang sangat mengerikan jika seorang terjerumus dalam syirik akbar, seluruh amal soleh yang dia kerjakan selama ini akan gugur, sirna, tidak ada nilainya sama sekali. Lain halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar, maka dia hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Misalnya, seseorang sholat dalam kondisi riya, ya, ketika dia sholat, jadi imam misalnya, kemudian dia ketika sholat, ternyata dia mengindahkan suaranya, ya, agar dipuji oleh orang-orang, ya, atau mentang-mentang mungkin ada pejabat yang lagi sholat sama dia, sehingga dia indahkan suaranya, bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh pejabat tersebut, maka pahala sholatnya gugur. Pahala sholatnya gugur. Tetapi sholat-sholat yang lain atau sholat-sholat sesudahnya yang ikhlas tidak terpengaruh. Hanya sholat yang terpengaruh riya itu saja yang gugur. Contoh lagi seperti seorang yang bersedekah. Dia bersedekah seringnya ikhlas, tetapi suatu saat dia bersedekah dalam rangka riya. Dia bersedekah dalam rangka untuk dipuji, misalnya menyumbang ke anak yatim, atau misalnya dia membangun masjid untuk dia sharekan, dia pamerkan. Maka sedekah yang dia keluarkan, yang dia tercampur dengan riya di dalamnya tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang gugur cuma sedekah yang tercampur riya tersebut. Amalan yang lainnya selamat. Amalan yang lainnya selamat. Maka hal ini berbeda dengan syirik besar, ya. Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampurnya. Tadi saya katakan contohnya apa? Contoh sedekah yang riya, maka tidak diterima, ya. Ya, tetapi hanya sedekah itu saja. Tetapi sedekah yang lain yang ikhlas diterima. Yang kedua, perbedaan yang mendasar antara syirik besar syirik asghar. Kalau syirik besar, ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi orang yang melakukan syirik akbar, ya, berarti dia membatalkan tauhidnya, sehingga Islamnya batal. Ya, kita tahu dalam Islam ada hal-hal yang bisa batal. Contoh misalnya kita berwudu bisa batal. Gimana batal wudu? Ya kalau kita buang angin batal. Kalau misalnya kita buang kecil batal misalnya, ya. Kalau tertidur pula sampai enggak ingat apa-apa juga membatalkan wudu, ya. Maka demikian juga salat juga bisa batal, ya. Salat batal misalnya kalau batal wudu, batal terlalu banyak gerak itu juga bisa membatalkan apa? Salat. Sambil ngomong sama orang lain ketika salat juga bisa membatalkan salat. Jadi banyak hal bisa membatalkan wudu, banyak hal bisa membatalkan salat. Umrah juga bisa batal, haji juga bisa batal, ya. Demikian juga tauhid, la ilaha illallah juga bisa batal. La ilaha illallah juga bisa batal. Di antara pembatal la ilaha illallah adalah
melakukan syirik akbar. Maka jika seorang melakukan syirik akbar maka mengeluarkan dia dari Islam ya. Bukankah Nasara dan Yahudi mereka kenapa? Mereka musyrikin. Mereka selain menyembah Allah mereka juga menyembah nabi. Orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi menyembah Uzair ya yang dikatakan oleh mereka sebagai putra Allah. Maka demikian juga kalau ada seorang ternyata dia muslim tetapi kemudian dia misalnya percaya kepada dukun yang meramal tentang hal gaib, maka tauhidnya batal. Dia bertobat masuk Islam lagi kalau dia ingin masuk Islam. Kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, maka tauhidnya batal. Adapun kalau syirik asghar ya, maka tauhidnya tidak batal ya. Tauhidnya atau Islamnya tidak batal. Tidak batal. Kemudian di antara perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, yang ketiga, dosa syirik besar tidak mungkin diampuni. Diampuni jika meninggal dalam kondisi syirik. Meninggal dalam kondisi syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina atau dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Perhatikan sini, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, syirik tidak diampuni. Apa maksudnya ini? Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Maksudnya begini. Misalnya seorang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar. Entah dia misalnya minum khamar terus meninggal. Kita tahu ada banyak saudara-saudara kita meninggal dalam kondisi minum khamar. Atau di antara mereka ada yang meninggal bunuh diri. Itu dosa besar, meninggal dalam kondisi bunuh diri. Kemudian juga mungkin ada yang meninggal sedang berzina atau kena penyakit kemudian meninggal. Dan itu juga terjadi ya. Atau meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, musuhan sama orang tua, dosa besar. Apakah orang-orang seperti ini pasti masuk neraka? Meninggal dalam kondisi berzina, meninggal dalam kondisi bunuh diri, meninggal kondisi minum khamar, meninggal lagi mencuri ditembak polisi, meninggal misalnya, lagi begal ditembak polisi meninggal misalnya, meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua. Apakah mereka pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena semua dosa ini bukan dosa syirik. Semua dosa ini tidak berkaitan dengan hak utama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa-dosa ini mungkin Allah ampuni, mungkin Allah tidak ampuni di akhirat. Dan Allah telah menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak Allah ampuni. Tapi kita memastikan orang ini pasti masuk neraka, tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia diampuni atau tidak itu urusan Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan syirik. Jika seorang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, minta kepada mayat, percaya kepada dukun, melakukan sihir misalnya, menyembelih kepada jin, syirik akbar, meninggal dalam kondisi demikian, maka orang seperti ini meninggal dalam kondisi syirik akbar mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah berjanji Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz yang tadi bisa diampuni yang ini tidak? Karena dosa-dosa minum khamar, membunuh, berzina, merampok misalnya, durhaka kepada orang tua, ini semua berkaitan rata-rata manusia yang lain. Berkaitan dengan hak manusia yang lain. Tetapi ketika kita bicara tentang syirik, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kamu, ya. Allah yang berikan rezeki kepada kamu, Allah yang beri kehidupan kepada kamu, Allah yang beri kenikmatan kepada kamu, terus kamu beribadah kepada selain pencipta. Ini tidak ada maaf bagimu ya. Gampangannya demikian ya. Tidak ada maaf bagimu. Ya ibarat kalau saya kasih gambaran sederhana, misalnya saya punya anak ya, sama istri saya punya anak, kemudian anak tersebut istri yang melahirkan, kita yang kasih biaya sampai dia besar, kita sampai ngutang sana ngutang sini biar dia kuliah. Ketika dia sudah kerja jadi orang, ternyata dia berbakti kepada orang tua yang lain. Itu hal yang menjengkelkan ya. Hal yang menjengkelkan.
Bagaimana kemudian makhluk beribadah kepada makhluk yang lainnya? Makhluk harusnya beribadah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya. Makanya di antara keistimewaan agama Islam, hanya satu-satunya agama yang mengajarkan kepada penyembahan terhadap Khalik adalah Islam. Ya. Bukan penyembahan terhadap makhluk. Kita tidak boleh menyembah jin, tidak boleh menyembah malaikat, tidak menyembah pohon, tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah mayat, tidak boleh menyembah wali, tidak boleh menyembah nabi. Kenapa? Mereka semua makhluk seperti kita diciptakan tidak berhak untuk disembah. Dihormati iya, ya. Dimuliakan iya, tapi disembah tidak boleh. Kapan kita beribadah kepada selain Allah, kita terjerumus dalam syirik akbar dan dosanya tidak akan diampuni. Dan ini bahayanya Pak, syirik akbar. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah. Seandainya yang ciptakan kamu Allah dan Nabi Muhammad, ya sembah aja Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Seandainya yang menciptakan kamu adalah Allah dan Nabi Isa, sembah itu Nabi Isa. Karena kamu tercipta dari dua pencipta. Enggak apa-apa sembah Nabi Isa. Tetapi yang ciptakan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki kepada kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau menyembah kepada makhluk, maka ini syirik akbar, tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang wafat dalam kondisi demikian. Lain halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar ya masih mungkin diampuni, ya. Ya sebagaimana halnya dosa-dosa yang lain. Ya, halnya dosa-dosa yang lain. Sebagaimana halnya dengan dosa-dosa yang lain. Inilah secara sederhana tentang perbedaan utama antara syirik besar dengan syirik kecil. Ustadz, apakah ketika kita menamakan syirik kecil berarti dosa kecil? Ingat ya, ini dinamakan syirik kecil, bukan dosa kecil. Ya. Bukan. Dia juga dosa besar, dosa besar. Ya. Hanya saja dinamakan dengan kecil, dengan besar untuk membedakan tentang dampak yang dilakukan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada perbedaannya. Tadi saya jelaskan syirik akbar dampaknya menggugurkan seluruh amal kebajikan. Syirik kecil enggak, hanya amal yang tercampur aja yang gugur. Dampak berikutnya seorang melakukan syirik akbar keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak, dia tetap orang muslim, ya, tetap seorang muslim. Yang ketiga, dosa syirik besar tidak mungkin diampuni oleh Allah jika seorang meninggal dalam kondisi dosa melakukan syirik akbar karena Allah telah mengatakan demikian. Adapun syirik asghar kalau meninggal dalam kondisi demikian masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira perbedaan mendasar. Insyaallah di sini kita akan sebutkan contoh-contoh syirik besar dengan syirik kecil. Tolong dihapus. Ibu-ibu, kajian Majelis Ta'lim Maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang dosa syirik, ya, semua orang Islam tentu tidak suka. Mereka tahu ini dosa paling berbahaya. Dan dosa syirik itu lebih berbahaya daripada zina, daripada merampok, daripada membunuh, daripada korupsi, daripada segala dosa. Dosa syirik. Tadi saya jelaskan karena dia kaitannya dengan hak utama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk agar kita menyembah Allah, bukan menyembah sesama makhluk. Tetapi yang jadi masalah, banyak dari saudara-saudara kita sama kaum muslimin yang tidak mengerti perincian tentang macam-macam syirik. Sehingga ketika mereka tidak mengetahui perincian tentang macam-macam syirik, mereka mudah terjerumus atau menggampangkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syirik. Padahal syirik itu banyak modelnya. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Asyirku fi hadhihi al-ummah", sungguhnya syirik pada yang berlaku pada umat ini, akhfa min dabibin namlatis sauda fi sofatin sauda fi zulmatil lail. Sungguhnya syirik yang menjalar pada umat ini
seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam, yaitu menunjukkan orang harus belajar mengetahui apa saja macam-macam syirik sehingga mudah dia tinggalkan ya. Karena betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak sadari. Kemudian yang menjadi kesyirikan mudah tersebar juga karena kita di tanah air masih banyak tradisi-tradisi yang merupakan warisan dari agama-agama terdahulu, baik agama Buddha, agama Hindu yang ternyata bernuansa kesyirikan yang masih dilariskan atau masih dilestarikan oleh sebagian saudara-saudara kita di kaum muslimin. Mereka tidak tahu ya, mereka tidak tahu juga. Demikian juga interaksi dengan sebagian orang musyrikin sehingga terkadang membuat terpengaruh dengan budaya mereka atau ajaran mereka. Oleh karenanya yang saya katakan tadi, sebenarnya syirik ini tidak ada yang suka, semua orang Islam enggak ada yang suka syirik. Yang jadi masalah mereka tidak tahu apa saja model-model kesyirikan sehingga ketika mereka terjerumus dalam kesyirikan mereka tidak sadar. Apalagi ternyata kesyirikan tersebut merupakan tradisi warisan yang mereka kemudian berpegang teguh dengan tradisi tersebut, tradisi nenek moyang. Makanya kita mengenali kesyirikan untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatir keburukan tersebut akan menimpaku. Demikian juga seorang penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk aku kerjakan, tetapi aku mengenal keburukan untuk aku jauhi, ya. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, dia hanya tahu kebaikan-kebaikan saja. Dikhawatirkan dia terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka seorang ketika ingin tauhidnya murni, dia mengenal makna tauhid dan dia juga mengenal dosa-dosa syirik secara terperinci sehingga dia bisa menghindar dari segala model kesyirikan tersebut sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari syirik sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sebutkan contoh-contoh pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh syirik besar dan contoh-contoh syirik kecil tentunya dengan penjelasan secara global, tidak detail karena kalau kita mau detail tentu pembahasannya butuh waktu yang sangat panjang ya. Contoh-contoh syirik. Syirik akbar. Kemudian contoh-contoh syirik kecil. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa sih maksudnya syirik? Syirik secara bahasa, syirik sama dengan mensekutukan, ya. Kalau bahasa kita menduakan, ya. Mensekutukan. Jadi maksudnya apa? Selain beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itu namanya kita mensyirikan Allah. Maksudnya apa? Kita beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Selain, misalnya contoh, selain kita menyembelih untuk Allah tatkala hari Idul Adha, di lain waktu kita juga menyembelih untuk jin ketika ingin bangun rumah. Di sini kita melakukan ibadah kepada dua belah pihak, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk. Itulah syirik. Itulah syirik. Saya ulangi, syirik itu bukan hanya beribadah kepada syaitan, tidak, tapi syirik itu adalah seorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah sehingga ketika itu dia menduakan Allah atau dia mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu hakikat syirik. Saya ulangi, contohnya seorang di hari Idul Adha dia menyembelih hewan kurban. Untuk siapa dia sembelih? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika akikah dia sembelih untuk anak, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika dia ingin bangun rumah atau dia buka proyek untuk memotong misalnya pohon-pohon di suatu lahan, maka dia harus menyembelih seekor hewan untuk diserahkan kepada jin setempat. Nah, inilah syirik. Karena menyembelih adalah ibadah. Karena menyembelih adalah ibadah. Maka syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita salat kita selalu mengatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya ya Allah hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Kenapa? Yang berhak diibadahi adalah Engkau sang pencipta. Adapun makhluk tidak berhak untuk diibadahi.
Taib, contoh-contoh syirik kecil, contohnya syirik besar ya banyak ya. Di antaranya misalnya berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Dan ayat seperti begini banyak ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi 'inda rabbi fa inna ma hisabuhu 'inda la burhana bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah, barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah dan dia tidak punya dalil akan ini, maka hisabnya kembali kepada Allah dan dia termasuk orang-orang yang kafir, dia tidak akan beruntung ya. Kemudian Allah juga memuji, kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri-ciri orang yang mulia adalah yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Doa, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi taklim maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa saya katakan doa adalah ibadah yang sangat agung? Karena pada doa nampaklah kehinaan seorang hamba kepada Tuhan yang dia berdoa kepadanya. Makanya Allah senang kalau orang berdoa. Ya, kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syirakin alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun untuk perbaiki tali sendalnya. Kenapa? Allah suka kita senantiasa bergantung kepada Allah. Makanya Nabi SAW dalam segala kegiatannya selalu berdoa. Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau tidur berdoa, mau berhubungan berdoa. Ya, selalu berdoa, masuk kota berdoa, bersafar berdoa, pulang safar berdoa. Semua berdoa. Kenapa? Karena kita selalu tergantung kepada Allah. Dan kalau coba kita orang berdoa, dia nangis, ya Allah. Ini Allah suka seperti ini, kita menangis. Minta kepada Allah, mengakui kehinaan kita, bahwasanya kita seorang hamba yang butuh kepada Sang Pencipta. Coba kita bayangkan ternyata dia berdoa ke Nabi misalnya. Ya Nabi Isa, ya gimana ya? Ini syirik. Ini bagus kalau diserahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Atau seorang datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi, ya Rasulullah tolong saya. Enggak benar. Ini mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Atau datang kepada kuburan wali, ya Mbah saya mau ujian Mbah, tolong saya Mbah. Syirik. Nanti minta kepada wali, enggak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan minta kepada wali, minta kepada malaikat enggak boleh. Benar ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat penjaga gunung. Kemudian orang mengatakan, ya malaikat gunung tolonglah, ya malaikat hujan turunkan hujan. Syirik enggak boleh, minta sama Allah. Nanti Allah yang suruh malaikat itu untuk memberikan hujan atau yang lainnya. Jadi saya ingin gambarkan bahwa di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW di padang Arafah, Nabi SAW berdoa dalam waktu yang lama. Nabi SAW di atas ontanya berdoa dari zuhur sampai maghrib. Sampai disebutkan Nabi berdoa, kemudian ontanya bergerak-gerak. Nabi pegang tali kekangnya dengan tangan kiri dan tangan tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu. Kuat berdoa di bawah terik matahari dari habis khutbah Arafah dari duhur sampai maghrib. Beliau Rasulullah SAW. Ya. Karena doa adalah ibadah yang sangat agung. Nah, kapan seorang berdoa kepada selain Allah, dia serahkan hatinya kepada selain Allah, maka tidak ada yang lebih syirik daripada dia. Allah mengatakan, wa man adallu, siapa yang lebih sesat dari orang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada, dia yang paling sesat. Ini contoh syirik akbar. Berdoa kepada siapapun tidak boleh, kepada jin, kepada mayat, kepada malaikat, kepada wali, ini semua adalah syirik ya. Ya, berdoa kepada selain Allah seperti berdoa kepada nabi atau wali atau sunan ya, atau jin atau malaikat ya, dan lain-lain, semuanya tidak diperbolehkan. Ini adalah syirik. Yang kedua,
Di antara syirik akbar adalah menyembelih kepada selain Allah. Di antara ibadah yang agung adalah menyembelih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, wa mati wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Sungguhnya sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Dalam surat yang kita semua sudah hafal, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar." Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar di surga kelak. Karenanya bersyukurlah kepada Allah, fasholli li rabbika. Salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihanlah untuk Rabbmu. Boleh enggak kita salat kepada selain Allah? Jawabannya enggak boleh, tentu syirik akbar. Maka demikian pula kita enggak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, kepada Rabbmu, dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan ini sangat banyak ya prakteknya, terutama di tanah air ya, menyembelih kepada Allah. Saya sering ditanya masalahnya. Saya ditanya, "Ustaz, kita ada proyek Ustaz dibuka lahan Ustaz, tapi masyarakat situ minta syaratnya harus nyembelih sapi kek, babi kek, apa kek untuk diserahkan kepada ruh sesembahan mereka. Bagaimana hukumnya?" Memang enggak boleh, syirik. Proyek batal, mau masuk neraka ya. Ya, ini rezeki masih banyak ya. Jangan kita ngikutin kesyirikan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini syirik, enggak boleh. Ya. Seperti orang mungkin, saya lihat sendiri, orang bangun rumah, waktu saya masih di kampung dulu bangun rumah, maka diambillah ayam, disembelih, kemudian dituangkan darahnya di tanah. Untuk jin, tidak boleh, syirik. Syirik. Orang mungkin ingin bangun jembatan, butuh sesuatu, harus nyembelih. Ya. Nyembelih. Kami dulu pernah saya dengar ada sebagian berfatwa, itu waktu lumpur lapindo atau apa, katanya suruh lemparkan kambing ke lumpur tersebut supaya berhenti. Semua enggak benar ini. Sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyembelih untuk selain Allah, kita terjerumus dalam kesyirikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi, dia berkata, "Dakhala rajulu an-nara fi dzubabin wa dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin." Rasulullah SAW pernah berkata, seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat dan seorang masuk surga gara-gara seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Maka Nabi SAW mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Suatu hari ada dua orang melewati suatu kampung, di situ ada berhala yang mereka agungkan. Kemudian mereka mengatakan yang mau lewat kampung ini tidak boleh lewat kecuali kasih sesembahan. Hatta yuqarriba syai'an, tidak boleh lewat sampai menyembahkan sesembahan, sajian atau sembahan. Maka yang satu berkata, aku tidak main di syai'in liuqarrib, aku tidak punya sesuatu untuk aku sembahkan kepada berhala kalian. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, berilah sesembahan kepada berhala ini meskipun seekor lalat. Maka orang ini cari lalat. Faqarraba dzubaban, dia letakkan lalat tersebut di berhala tersebut, fakhallau sabilahu, dibiarkan lewat, fadakhalan nar, kata Nabi, dia masuk neraka. Kemudian waqalu lil akhar, mereka berkata kepada yang satunya, qarrib, sembahkan, kata dia, la uqarribu syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak akan menyembahkan sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Selain Allah aku tidak akan menyembahkan sesuatu. Meskipun alat saya enggak mau. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun membunuh orang ini. Kata Nabi, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Subhanallah ya. Hati-hati, ini bukan, kita bicara tentang suatu jenis dosa ya. Dosa macam-macam ya, ada dosa zina, dosa merampok, dosa membunuh, dosa minum khamr dan lain-lain. Ini dosa paling besar, dosa syirik. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Di antara bentuk beribadah adalah menyembelih.
Maka siapa yang menyembelih ya ayam untuk jin ya atau kambing untuk roh ya, maka dia telah melakukan syirik akbar. Ya, la ilaha illallahnya batal, Islamnya batal. Maka dia harus bertobat kepada Allah ya untuk memperbaharui la ilaha illallahnya. Kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa syirik akbar. Dan Indonesia banyak praktek seperti itu yang sangat disayangkan ya. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan kita kalau di Arab Saudi, coba kita kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lagi umrah atau lagi haji dari Madinah menuju ke Mekah, kita melewati banyak sekali gunung-gunung yang dibelah oleh pemerintah Arab Saudi. Dibelah untuk dijadikan jalan dan tidak ada satu ayam pun yang dipotong. Dan tidak ada satu kambing pun yang dipotong, bahkan tidak ada satu telur pun yang dipecahin, enggak ada. Semuanya sudah bismillah, ini urusan belah jalan tidak perlu bagi. Yang penting berbismillah, berdoa sama Allah kemudian selesai ya. Jangan kita di Mina, Gunung Mina dibolongin, terowongan Mina. Coba kalau di tanah air entah perlu berapa sapi di sembelih ya. Oleh karenanya ini yang terjadi di masyarakat, apalagi ada budaya-budaya kesyirikan terlebih dahulu, ditakut-takutin ya, sehingga orang ketakutan, sehingga apalagi kalau dia mau melakukan sesuatu diganggu-ganggu oleh jin. Memang jin mengganggu, tapi kita jangan kalah. Kita ada ayat kursi, kita ada surat Al-Baqarah, kita ada bismillah, kita ada tauhid, ya lakukan bismillah. Ya. Ketika seorang takut ini jin sangat senang akhirnya menyembelih sesuatu. Ya, makanya kalau orang pergi ke dukun sering disyaratkan seperti Anda mau begini, ambil ayam sembelih, ambil kambing sembelih, banyak. Dan itu syirik akbar. Syirik akbar. Taib. Berikutnya di antara syirik akbar adalah percaya kepada ramalan dukun ya. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Nabi, siapa yang ke dukun lalu percaya pada ucapannya, maka ia kafir kepada Al-Quran. Pada Al-Quran. Ya, hati-hati. Karena dukun sering meramal ya, tentang masa depan dengan berbagai macam dalih. Ya, hati-hati. Jadi zaman ini para peramal banyak. Ngeramal terkadang dengan garis tangan. Coba lihat garis tangannya ini. Kata dulu saya pernah diramal. Katanya, Firanda kamu garis tangannya lurus satu. Ini nanti begini jadi begini. Jadi ngomong kosong ya. Semuanya nggak benar ya. Nanti ramal lagi dengan dengan macam-macam sekarang ya. Ada ramal dengan golongan darah lah, ramal dengan apalah, ramal dengan nama ibumu siapa, nama bapakmu siapa. Wah, kok bisa ngeramal dengan nama ibu? Tanggal lahirmu berapa? Ini semua omong kosong ya. Lahir bintang apa, bintang Libra, bintang ini semua omong kosong. Ini semua perkataan dukun tidak boleh dipercayai. Di antara yang paling mudah membantah mereka ini, kita bilang terjadi kecelakaan, suatu kapal tenggelam atau satu pesawat meledak, sementara yang naik di atas kapal tersebut berbagai macam orang dengan berbagai macam bintang. Kenapa nasibnya sama semua? Ya. Sama orang di atas pesawat yang naik 400 orang atau lebih dengan berbagai macam bintang mereka, bintang Libra, bintang Scorpio, bintang Sagittarius, bintang Gemini, nasibnya sama semua. Ya, maka jangan percaya sama dukun. Terkadang mereka benar, memang Nabi mengatakan, nanti bahasanya ya, intinya Rasulullah pernah mengabarkan syaitan mendengar berita-berita tentang masa depan di langit kemudian turun mengabarkan kepada dukun temannya. Kemudian kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Lalu dia tambah dengan 100 kedustaan. Dia pernah benar sesekali aja, seringnya salah. Dan itulah manusia, terkadang dukun ngeramal terkadang sekali benar, 100-nya salah semua, yang diingat ini dukun pernah benar. Dan itu cuma kebetulan karena memang ada syaitan yang mengabarkan kepada dia yang berusaha mencuri berita gaib dari langit ya. Tapi seringnya salah ya. Kalau saya bilang kalau dukun selalu benar, mereka akan jadi kaya raya karena pasti menang judi terus. Buktinya mereka tidak kaya raya, justru buka praktek perdukunan karena nggak punya duit. Tapi banyak orang begitu percaya kalau mau kaya datang ke dukun ini. Yang dukunnya saja miskin, dukun saja hidupnya sengsara. Ya, rumahnya kadang porak-poranda, terkadang istrinya juga nggak amburadul. Kemudian orang profesor percaya sama dukun ya. Dan di Indonesia mudah sekali orang ditipu. Lihat kemarin kasus apa? Yang buat uang itu. Ini orang banyak yang percaya.
dibohongi. Hati-hati kalau kita percaya kepada dukun tentang ramalan masa depan, maka kita keluar dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, ya. Nabi SAW pun hanya tahu hal gaib cuma sebagian yang Allah kasih tahu. Allah hanya kasih tahu hal gaib kepada para nabi. Adapun kepada dukun tidak ada yang tahu, ya. Rasulullah telah mengingatkan. Tapi di antara syirik besar adalah sihir, ya. Ya, ini juga berbahaya. Siapa yang melakukan sihir, maka dia telah keluar dari Islam. Atau dia percaya kepada tukang sihir, sama, dia juga keluar daripada Islam, ya. Laisa minna man tasahhara aw tusuhhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek sihir atau minta untuk dipraktekkan sihir. Di Indonesia banyak orang jengkel sama orang lain, datang, ya udah. Itu orang bikin jengkel, sihir dia, subhanallah. Disihir, ya. Ya Allah, baru aja saya kemarin dapat ada yang bertanya tentang seorang wanita kerja di suatu instansi pemerintah. Jadi disihir sampai jinnya ingin bilang saya akan bunuh kamu, ya. Kenapa? Karena ada orang suka sama dia, ditolak, nyihir. Menakjubkan seperti itu. Dan ini sihir luar biasa. Saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Dia nikah sama seorang wanita, itu wanita disihir, tidak bisa digauli sama sekali, enggak bisa digauli sama sekali. Itu ada jenis sihir namanya seperti itu. Dan sihir banyak, apalagi kalau sudah persaingan bisnis. Betapa banyak orang pergi ke suatu toko, tahu-tahu seakan-akan tertutup, ya. Saya punya kawan juga buka bisnis nasi bebek, baru masak di Magic Jar, baru buka sudah langsung basi. Nasi baru masak kemudian basi. Kadang-kadang ada apalah, hewan lah, apalah. Kadang bau enggak enak lah. Pegawainya kemasukan jin lah. Subhanallah, orang kejam sekali, ya. Ya, ada juga kawan di daerah satu kota juga begitu. Dia buka soto, mulai laris, tahu-tahu dia disihir. Setiap dia masuk dia diganggu. Akhirnya daripada dia berperang lawan dukun, mending dia cari tempat lain, ya. Karena ada yang enggak suka dia berjualan di situ. Dan barang siapa yang sihir, dia kafir. Dan barang siapa yang minta untuk kepada tukang sihir menyihir orang lain, sama dia keluar dari Islam. Karena penyihir tidak bisa mempraktikkan sihirnya kecuali kalau dia bekerja sama dengan syaitan. Kecuali bekerja sama dengan syaitan. Tapi di antara syirik besar adalah minta perlindungan kepada jin. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada sekelompok lelaki dari manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari jin. Dari jin. Fazaduhum rahaqa. Maka semakin sombonglah mereka dan semakin kufur mereka. Dalam surat Al-Jin, ya. Jadi ayat ini maksudnya gimana? Dahulu ada sekelompok orang ketika mereka disebutkan dari kebiasaan orang-orang Arab Yaman, mereka datang kemudian mereka melewati suatu lembah, mereka takut diganggu sama jin. Maka dia berkata, ketua rombongan lelaki manusia berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami manusia minta perlindungan kepada kepala penjaga lembah ini. Jangan sampai anak buahnya ganggu kami. Dan ternyata dia nyaman, tidur sampai pagi enggak ada yang ganggu. Jinnya sombong, ini kesyirikan. Harusnya dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca surat Al-Baqarah, sudah tidur. Ketika dia minta perlindungan kepada jin, tidak boleh, Allah larang. Ya, tidak larang. Ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Ketika di akhirat kelak Allah kumpulkan jin dan manusia, kata Allah, wahai jin, terlalu sering kalian menyesatkan manusia. Wa qala awliya'u minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Maka manusia berkata, ya Allah, kami dahulu di dunia saling menguntungkan. Kami minta perlindungan, mereka lindungi kami. Sebagian dukun-dukun punya khadam, ya, khadam jin, nanti dikasih sajian apa segala,
jinnya bantu, punya keris dikasih sajen supaya kerisnya sakti. Ini semua adalah tolong-menolong antara manusia dengan jin, ini semua syirik. Ini semua syirik. Tapi yang terakhir mungkin kita tambah satu lagi adalah beristighosah. Istighosah itu apa? Meminta berdoa dalam kondisi terdesak. Minta tolong kepada selain Allah. Dan ini yang sangat saya sayangkan, ada sebagian dai-dai di tanah air yang menyerukan ini tidak jadi masalah ya. Padahal ini dosa ya. Misalnya kalau seorang terjebak dalam kondisi terdesak, kemudian mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku." Ini syirik ya. Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama tapi sudah meninggal lama. Meninggal sana di daerah Arab sana, entah di Irak atau di Jazirah Arab. Kemudian kita di tanah air ketika mungkin di tengah ombak lautan besar, kemudian, "Ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku." Ya minta sama Allah, bukan sama Abdul Qadir Jailani. Dia sudah mati, apakah dia mendengar perkataanmu? Ya. Dia dalam alam barzakh, kemudian dengar, kalau dia pun dengar dia bisa apa? Bagaimana? Ya, ini orang subhanallah kadang-kadang, dan ini syirik ya. Enggak boleh, minta kepada Allah. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, Nabi ngangkat tangan sampai selendangnya jatuh, berdoa kepada Allah. Ente sekarang malah minta kepada wali, syirik ya. Enggak boleh ya. Jadi hati-hati Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa model-model syirik akbar yang hati-hati kalau siapa yang melakukannya Islamnya batal. Islamnya batal, dia harus masuk Islam kembali. Ya, betul banyak saya sering ditanya wanita-wanita yang minta susuk disihir. Sihir itu sihir ya. Sihir masukkan susu supaya kelihatan cantik, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggal dalam kondisi tidak bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik-syirik kecil contohnya ya di antaranya riya ya. Dan sum'ah ya. Di antaranya ujub ya. Kemudian di antaranya bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh juga. Di antara syirik kecil adalah tatoyur, pamali kalau bahasa kita ya. Ini juga tidak boleh. Di antaranya pakai jimat. Kemudian di antaranya perkataan kalau bukan karena fulan tentu aku sudah tentu begini-begini. Ini juga tidak boleh ya. Di antaranya juga mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kita jelaskan secara singkat karena waktu terbatas ya. Riya dan sum'ah jelas, yaitu seorang beramal soleh untuk dilihat. Riya artinya ingin dilihat. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan dari fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasul. Apakah fitnah tersebut? Kata Nabi SAW, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi." Seorang bangun, dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat. Hati-hati ikhwan tentang masalah pencitraan. Kita berusaha menyembunyikan ibadah kita. Ustaz, apakah harus menyembunyikan ibadah? Tidak. Boleh kita tampakkan memotivasi, tapi ingat niat yang benar. Jangan kita cari pujian, jangan kita cari sanjungan, jangan kita cari like, jangan kita cari jempol. Enggak. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beribadah karena mencari keridhaan Allah, maka semakin kita mudah mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Dan ini penyakit yang berbahaya menimpa kepada siapa saja, baik orang baru masuk Islam maupun ustadz maupun kiai maupun ulama bisa saja tertimpa dengan penyakit ini. Maka seorang waspada, memperhatikan hatinya, jangan dia beribadah dalam rangka mencari pengakuan orang lain. Ya, ini hukumnya haram dan inilah syirik. Sama sum'ah, memperdengarkan cerita sana cerita sini. Saya yang kemarin bangun ini, saya yang kemarin dalam rangka untuk diakui. Ini juga tidak boleh, hati-hati. Ujub yaitu bangga diri, merasa bahwa dia berhasil karena kemampuannya, karena kemampuannya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga sering dia mengatakan, "Oh, lihat karena saya pintar maka saya berhasil. Oh, karena saya banyak pengalaman maka saya berhasil." Dia lupa betapa banyak orang punya pengalaman tidak berhasil, betapa banyak orang pintar miskin, betapa banyak orang yang banyak ya.
Orang lebih baik daripada kita banyak, tapi Allah memberikan kita karunia, kelebihan, maka kita harusnya mengakui itu semua dari Allah. Saya hanya melakukan sebab, tapi yang menentukan sebab hanyalah Allah. Betapa banyak orang sudah berusaha dengan berbagai macam sebab, tidak berhasil. Maka keberhasilan kita semata-mata dari Allah. Makanya kita mengatakan, wa iyyaka nasta'in, yang artinya ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Barang siapa yang merasa dia berhasil karena dirinya, karena kemampuannya, maka dia terkena penyakit ujub. Kita tidak pungkiri ini sebab ya. Kita belajar sebab, kita cerdas sebab, tapi semua kecerdasan, kepintaran, kesemangatan semua dari Allah. Dan betapa banyak usaha tidak berhasil. Maka kita harus tahu betapa banyak orang lebih pintar daripada kita, betapa banyak yang lebih semangat daripada kita, betapa banyak yang lebih pengalaman dari kita tidak berhasil seperti kita. Maka keberhasilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh mengatakan demi Rasul, enggak boleh. Demi Rasulullah saya pasti akan pergi ke sana, enggak boleh. Nah, kita bilang demi Allah. Kamu yang ngambil barang ini enggak? Bukan saya. Betul, betul. Betul, betul. Demi siapa? Demi Allah. Sudah, jangan bilang demi Allah, demi Rasul, enggak boleh. Sudah demi Allah doang. Rasul makhluk, Rasulullah SAW manusia termulia, tapi dia bukan Tuhan. Kita bersumpah dengan nama Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Enggak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Ka'bah enggak boleh. Kita bilang wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Baru benar, ya. Demi Muhammad enggak boleh. Kita bilang wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Ya. Nabi SAW sering bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Sering Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi tidak pernah bersumpah demi Nabi, tidak pernah. Jadi bersumpah harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya atas perkataan karena Allah dan karena kamu, enggak boleh. Ada seorang berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Karena Allah dan karena engkau ya Rasulullah. Rasulullah marah. Kata Rasulullah sallam, "Ataj'ali lillahi niddan?" Kau ingin bandingkan aku dengan Allah? Kul masya Allah wahdah. Katakanlah karena kehendak Allah. Jangan bilang karena kehendak Allah dan karena kehendak Muhammad. Enggak boleh. Ya, kalau kita mau bilang, kita bilang karena kehendak Allah, kemudian summa sya'a Muhammad, kemudian kehendak Nabi. Adapun menggandengkan kehendak Allah, kehendak Nabi, ini syirik, tidak diperbolehkan dan Nabi melarang keras. Ya. Kemudian juga di antara kesyirikan adalah sering berkata seorang lupa ketika dapat kenikmatan, dia bilang, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah ditembak sama penjahat. Ini enggak boleh. Justru saat kita ingat kenikmatan tersebut, kita bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter, mungkin saya sudah meninggal. Itu yang benar. Jadi kita langsung sandarkan kenikmatan kepada Tuhan. Ya. Jangan kita lupakan Tuhan, kita bilang kalau bukan karena dokter. Yang bikin dokter menyembuhin kamu siapa? Allah. Yang datangkan dokter siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi dapat nikmat, kita bilang kalau bukan karena dokter saya mungkin sudah mati. Ya ini enggak boleh. Ini syirik. Syirik kecil tapi bukan syirik besar. Syirik lafal. Maka kita bilang kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab dokter mungkin kita sudah meninggal atau saya mungkin sudah apa ya. Kalau gitu itu namanya tauhid. Kemudian di antaranya pakai jimat. Enggak boleh pakai jimat. Kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi faqad asyrak. Barang siapa pakai sesuatu maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi SAW, inna ruqa, wa tamaim, wa tiwala syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat, pelet, syirik, kata Nabi SAW. Di antara syirik adalah pakai jimat. Kenapa orang pakai jimat syirik? Karena hatinya bergantung kepada jimat tersebut. Betapa banyak orang mau ke pasar, dia lupa bawa jimat kelarisan. Pulang balik ke rumah, aduh jimatnya ketinggalan. Hatinya tergantung bukan kepada Allah, kepada jimat. Orang main judi pakai jimat. Dulu zaman saya masih kecil, orang kawan-kawan main judi pakai jimat. Jimatnya dibuat dari mana? Dari cicak berekor dua, dicari, itu diambil ekornya, kemudian dibungkus, digering, main judi menang terus, pakai jimat, syirik nggak boleh. Orang pakai jimat, pakai di sini, pakai jimat di sini. Pernah sekali kita meruqyah seorang, dia kemasukan jin, ternyata gara-gara jimat yang dipakai di pinggang. Jadi intinya jimat hukumnya haram, bahkan itu adalah syirik asgar. Barang saya memakai jimat, maka hendaknya dia buang. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat pakai jimat. Kata Rasulullah SAW, ma hadhihi? Apa ini? Minal wahinah, saya pakai jimat ini supaya saya lagi lemah, supaya tidak terkena penyakit. Kata Nabi, inzi'ha, lepaskan, buang itu. Ya, kata Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau kau meninggal dalam kondisi jimat di tanganmu, kau tidak akan beruntung selamanya, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengutus orang untuk melepaskan jimat-jimat yang ada di onta-onta. Jimat banyak, seorang pakai jimat di mobil, pakai jimat di badan, pakai jimat di pinggang, pakai jimat di pakaian dalam, macam-macam orang pakai jimat.
Jimat macam-macam bentuknya, ada tulisan Arab, ada foto, berbagai macam jimat ya. Di antara jimat yang tersebar di masyarakat, masang foto kiai dengan menyatakan bahwasanya kalau ada foto kiai akan selamat dari mara bahaya. Ini jimat. Allah tidak pernah menjadikan foto kiai kemudian akan menyelamatkan Anda dari mara bahaya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, waliyadzubillah ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tatoyur, apa itu tatoyur? Yaitu pamali menganggap sial sesuatu, burung yang dilihat atau yang didengar menganggap sial. Misalnya seorang keluar rumah kemudian dibeolin burung merpati, dia merasa sial, maka dia tidak jadi keluar rumah. Ini tatoyur, enggak boleh. Ya sudah, burung beolin kita, merpati kita bersihkan, jalan, enggak usah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tatoyur dengan angka 13, angka sial. Ini juga syirik. Sampai di Indonesia kita nggak bakalan dapat pesawat kursi angka 13, mustahil. Kita cari hotel juga lift angka 13 tidak ada ya. Dan ini juga adalah tidak benar, seakan-akan angka 13 adalah angka sial ya. Jadi kalau ada, bahkan sekarang bukan angka 13 saja, angka 4 ya, angka 4. Jadi lift lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Nah, 4-nya dihilangin. Kenapa? Ditakut angka sial ya. Saya sering bilang kalau kita punya anak, ini anak berapa? Anak pertama, anak kedua, anak 1, anak 2, anak C, anak 3A ya. Anak 3A, anak 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 3A, bukan nomor 4. Nomor 4A sial. Ini bagaimana ya? Anakmu ada berapa? Ada 14. Tapi yang 13 tidak ada. Nomor 12, nomor 14. Ini enggak tahu dari mana bikin orang barat, bikin kita goblok seperti ini, tapi orang percaya angka 13 angka sial ya. Dan kalau orang sudah percaya seperti itu, jadi kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang percaya seperti itu, dijadikan seperti itu. Dibuat ketergantungan ya, sebagai hukuman bagi dia. Betapa banyak orang mau nikah enggak jadi nikah, kenapa? Kamu tanggal lahirnya berapa? Calon istrimu dihitung-hitung, angka nasib baik tanggal sekian. Akhirnya harusnya menikah cepat, ditunda 6 bulan. Ini yang tukang hitung ini siapa? Tahu hari baik, hari buruk. Ini semua tatoyur, hukumnya syirik kecil, tidak diperbolehkan. Ini banyak di masyarakat. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah paling tidak kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan untuk kita jauhi, dan kita berusaha wafat dalam kondisi menjauhi segala bentuk kesyirikan tersebut sehingga kita diampuni dosa-dosa kita dan meraih surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, saya kembalikan kepada Akhti Tho hafizahullah taala. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih ilmunya yang luar biasa. Ustaz, langsung ke pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang masuk ke lewat chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ibu saya kadang suka memberi air doa, di mana air tersebut sudah didoakan dengan surat-surat Al-Quran, di mana tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan saya. Saya juga sekarang suka mempraktekkan hal tersebut kepada anak-anak saya. Yang saya tanyakan di sini, apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Dan apakah ada sunnah Nabi mengenai ritual ini? Itu disebut dengan ruqyah syar'iyah. Yang penting kita tahu apa yang dibacakan ya. Bahwasanya di antara ruqyah adalah seorang baca di air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit ya. Dan ini adalah bentuk pengobatan yang syar'i. Yang harus dipastikan apa yang dibaca. Kalau dibaca Al-Quran, doa-doa dari Nabi SAW, maka itu tidak jadi masalah. Bahkan itu adalah salah satu solusi yang diajarkan dalam syariat Islam ya. Jadi kita baca Al-Fatihah atau baca Al-Baqarah sambil dihembuskan di air tersebut ya, atau ditiupkan ya. Kemudian diminumkan, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Allah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi langsung Ibu Dona atau banyak teman-teman di sini? Boleh saya bertanya Pak Ustadz? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya. Ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Kita tidak mengetahui apakah kita ini akan kena sihir atau tidak. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kita nasihat bagaimana kita ada doa-doa yang menghindari dan melindungi kita dari sihir, mencegah. Dan kedua, apabila kita sudah terkena sihir, bagaimana kita tidak pernah mengetahui apa tandanya, tetapi bagaimana doa-doa apa yang bisa menghilangkannya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih Bu Dona. Yang pertama yang perlu kita kita jadikan landasan bahwasanya tentu pencegahan lebih utama daripada penyembuhan. Preventif lebih baik daripada penyembuhan. Di antara bentuk preventif yang diajarkan oleh Nabi SAW agar tidak terkena sihir, di antaranya mudah, sholat 5 waktu kita jaga, kemudian zikir pagi petang, jangan pernah ditinggal, zikir pagi, dan itu sebentar, mungkin 10 menit selesai, petang 10 menit selesai. Kemudian zikir setelah sholat, apalagi setelah sholat kita baca ayat kursi, dan sebelum tidur kita baca ayat kursi. Saya rasa itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi zikir pagi petang, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Jangan lupa zikir setelah sholat. Di antaranya kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti sebelum tidur juga kita baca ayat kursi 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah itu sudah cukup. Kalau mau tambah kita baca surat Al-Baqarah di rumah. Karena kata Nabi SAW, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau sudah terkena, ya mau tidak mau kita berdoa kepada Allah, kemudian meruqyah. Kita ruqyah diri sendiri bisa, atau kita minta tolong suami kita ruqyah, atau teman kita meruqyah kita, tidak jadi masalah. Tapi kita usaha berdoa dulu dan meruqyah diri sendiri. Ustaz, bagaimana kita tahu sudah tersihir atau tidak? Asalnya kita tidak tersihir. Asalnya kita tidak tersihir. Jangan kemudian kita suudzon, jangan-jangan saya tersihir. Jangan. Kalau ada dugaan-dugaan tertentu, kok selalu suudzon kepada orang misalnya, atau tidur terganggu misalnya, atau dihayalkan sesuatu yang tidak kita lakukan, dan macam-macam tanda-tanda orang tersihir, baru kemudian kita segera mengobati diri kita ya. Dan saya katakan tadi, seperti tadi ada seorang yang dia berjuang ya, dia melawan sihir tersebut, bertahun-tahun melawan sihir tersebut ya, dan itu ujian, dan tentu itu pahala bagi dia karena dia berjuang melawan sihir tersebut, dan terkadang disembuhkan, terkadang tidak sembuh. Bahkan banyak orang yang meninggal gara-gara sihir tersebut. Makanya yang paling baik adalah kita preventif ya. Tidak ada yang lebih agung daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah. Ini adalah doa-doa yang sering kita baca. Kalau kita baca di waktu-waktu seperti sholat 5 waktu, zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur, insyaallah kita akan aman insyaallah taala ya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Zikirnya apa ya kira-kira Pak Ustadz? Apa zikir yang biasa atau yang di buku itu Pak Ustadz? Zikir pagi petang biasa. Zikir pagi petang, ada zikir pagi, ada zikir petang. Mungkin nanti Akhtito bisa kasih tahu Bu Dona ya. Insyaallah ada zikir pagi, zikir petang. Zikir sebelum tidur banyak. Zikir sebelum tidur tuh banyak. Mungkin ada 10. Tapi di antaranya yang penting kita baca ayat kursi sama 3 qul. Baru kita tidur. Karena sering sihir diberikan ketika kita sedang tidur. Sering sihir diberikan tatkala kita sedang tidur. Terus akidah kita benarin, jangan kita percaya sama yang gitu-gitu. Karena tadi saya katakan, Nabi mengatakan man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan pada suatu dibuat percaya. Ya jangan. Jadi jangan kita percaya. Kapan kita mulai percaya begitu, kita bisa kena. Ya, kita bisa kena. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada sihir yang buruk ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Ya, silakan. Selanjutnya ada yang bertanya? Ustadz, ada dari chat nih Ustadz, ada kalau meminta doa kepada orang yang masih hidup gitu. Seperti orang tua atau kawan-kawan bantu mendoakan kita, apa diperbolehkan Ustadz? Itu tidak jadi masalah. Di antara tawasul yang diperbolehkan ada 3. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah. Kita menyebut, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, sungguhnya rahmat-Mu sangat luas, ampunilah aku. Itu tauhid ya. Atau kita ya Allah, Engkau Maha beri rezeki, Engkau telah beri rezeki kepada ikan di lautan, Engkau beri rezeki kepada serangga yang ada di dalam tanah, berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Misalnya, itu namanya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha kuat, Engkau Maha perkasa, kemudian kita berdoa, boleh. Yang tawasul kedua adalah kita bertawasul dengan amal soleh kita. Kita berdoa misalnya, ya Allah, saya telah melakukan demikian, saya telah haji, saya telah umrah, kalau saya karena Allah, ya Allah, bantulah aku misalnya. Boleh kita bertawasul dengan menyebut nama, dengan menyebut amal soleh kita. Di antaranya bertawasul dengan orang soleh. Kalau kita tahu ada saudara kita yang soleh ya, kita bilang doain saya ya. Dan saya bilang kita juga tidak mengobral doa, maksudnya tidak kemana-mana doain saya. Tidak, kita ada orang-orang spesial yang kita kenal, yang kita tahu dia akan berdoa dengan tulus. Jadi tidak setiap orang yang doain saya, belum tentu dia doain ya. Jadi jangan juga kita minta-minta ke sana ke sini, tapi kita tahu orang-orang yang kita kenal baik, teman-teman kita, teman-teman grup misalnya, ya kita okelah kita sama mereka.
Tidak kemudian kita sebarin di Facebook semua orang minta jangan begitu juga. Biasa aja yang orang-orang yang kita tahu tulus. Karena asalnya meminta-minta itu kurang baik. Tetapi kalau ada keperluan dan kepada orang-orang spesial yang kita tahu, maka tidak jadi masalah. Yang kita harapkan dengan doa mereka, semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih hidup. Kalau sudah mati tidak boleh. Baik, silakan. Ya Ustaz, berarti kita bisa minta doain dari Ustaz nih Ustaz. Kajian Maha ya Ustaz. Insyaallah istiqomah. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah. Amin. Ini ada yang masuk Silakan, lagi Ustaz. Nah, beliau pernah diramal, sudah berusaha dilupakan tapi kadang masih teringat. Nah, apakah harus bersyahadat ulang atau bertobat aja cukup? Dan apabila surah murtad, apabila jika ada orang yang murtad, apakah harus baca ulang syahadat jika dia bertobat gitu Ustaz? Lebih utama dia bertobat, kemudian dia mengucapkan syahadat, lebih utama ya. Dan kita tahu banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Banyak saudara-saudara kita, karena kita dulu nggak ada yang ingatkan. Kita datang ke orang pintar, kita anggap kiai, ternyata malah nyuruh syirik. Itu sering terjadi. Datang ke kiainya juga Kiai Bahlul, makanya datang, ya udah potong ayam, potong kambing. Malah kita diarahkan untuk syirik dan kita menyangka itu agama. Ternyata itulah kesyirikan ya. Datang ke orang pintar pakai songkok, zaman-zaman dulu saya lihat sendiri masalahnya. Tahu-tahu ngeramal, katanya ambil kopi. Lihat ini begini, dukun. Kita dulu nggak tahu kalau itu dukun. Saya pikirin orang hebat, wali Allah. Ternyata dukun ya. Oleh karenanya kalau kita pernah diramal seperti itu, ya sudah kita nggak usah percaya lagi. Kita istighfar, kita alhamdulillah la ilaha illallah sudah selesai. Insya Allah yang penting jangan diulang lagi. Ya. Dan jangan pernah buka-buka buku ramalan. Saya ingatkan. Karena Rasulullah melarang kita datang kepada dukun sekedar nanya-nanya saja nggak boleh. Kata Nabi SAW, man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian nanya-nanya sesuatu, tidak diterima salatnya 40 hari. Kenapa Rasulullah tidak ingin buka pintu ini? Kalau orang datang ke dukun sekedar tanya-tanya, nanti tiba-tiba, oh benar juga ya, benar juga. Akhirnya hatinya terikat. Sama kalau kita buka buku ramalan, misalnya saya bintang Scorpio. Lihat nih, Scorpio apa sih? Scorpio bulan Desember, wah duit seret, wah diomelin istri. Terus, oh iya benar, istri saya marah-marah. Ini berarti benar ramalan. Akhirnya hati kita terikat. Nggak usah itu, buang aja, nggak usah. Itu kesyirikan, nggak boleh. Ya. Jadi jangan pernah lihat-lihat. Serahkan kepada Allah. Kita sudah ikut prosedur, berdoa, berusaha, sudah serahkan, tawakal. Apa yang terjadi itu yang terbaik. Apa yang terjadi itu yang terbaik ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Nah, ini mungkin satu lagi terakhir ya Ustaz ya. Ini ada yang masuk chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya bagaimana dengan semacam jimat yang dimasukkan ke badan. Katanya untuk kekuatan karena profesinya bodyguard Ustaz. Dan sama yang kedua, apakah pakai kalung yang katanya ada khasiatnya untuk mengusir virus corona? Ustaz, ada dua pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi jimat sesuatu yang dipakai di badan. Kalau secara kedokteran, ini kita bukan secara magic ya, secara kedokteran memang itu benar-benar berkhasiat. Seperti mungkin pakai kalung ada zat apa yang keluar sehingga virus tidak mau dekat misalnya, atau mungkin pakai sesuatu yang di situ ada pengukur nadi atau mengencerkan darah, seperti pakai jam yang ada mengencerkan darah. Secara kedokteran memang benar ya, secara medis itu benar, ya nggak ada masalah ya. Itu bukan jimat, karena itu sebab yang benar-benar menjadi sebab ya. Tapi kalau tadi masukin badan di sini kemudian jadi kuat, apa hubungannya ya? Secara ilmu bodyguard juga tidak masuk akal, itu magic, itu sihir, maka tidak boleh ya. Seperti susuk misalnya masukkan satu jadi tambah cantik, kan nggak logis, itu nggak logis, itu sihir ya, itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau secara medis ternyata itu terbukti, maka tidak jadi masalah. Allah Ta'ala bisawab. Demikian saja kepada kawan-kawan di Majelis Alim Maha. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah dalam menuntut ilmu dan beribadah, dan semoga kita dianugerahkan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, terima kasih untuk teman-teman di Kajian Maha. Terima kasih Bu Dona, ada Bu Febi, tadi saya lihat ada teman saya juga Sisi, Bu Cinta, terus dengan Pak Dudi, Mbak Nit, Mbak Ria, dan semuanya ya, nggak bisa aku sebutin.
Terima kasih banyak. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam kajian MAHA berikutnya. Ya, selalu lupa di mute. Terima kasih Habib Tito untuk menjadi host pagi ini dan juga kawan-kawan semua yang sudah hadir. Insya Allah kajian yang diberikan oleh Pak Ustadz Firanda memberikan manfaat besar bagi kita semua. Dan nanti pertanyaan yang belum dijawab di kolom chat, nanti insya Allah kita coba untuk jawab. Kita mintakan pertanyaan tersebut dijawabkan oleh Pak Ustadz Firanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.